Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita perbanyak, kita tingkatkan, kita hadiahkan, kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Karena kata Nabi, man shalla alayya sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa maksud daripada solawat Allah kepada kita? Maknanya adalah ampunan Allah. Terlebih kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana di bulan ini dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Maka bulan ini adalah bulan yang paling layak untuk kita memulai solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu amalan dari guru kami, yang amalan ini berupa solawat. Waktu itu kami pernah bercerita terkait dengan amalan bagaimana untuk memperbanyak harta. Supaya banyak duit maksudnya. Kami tanya guru kami waktu itu, dikasih amalan. Yang amalan itu kalau dalam istilah para ulama dan ahlul ilmi disebut wiridan. Jadi wirid itu sebenarnya adalah amalan yang dirutinkan. Makanya kan kita bilang wirid Yasin. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membaca surah Yasin tiap malam Jumat. Makanya wirid. Mungkin kalau nggak ada wirid nggak baca Yasin kita di rumah. Ya mungkin para ulama begitu berpikirnya. Maka dibuat oleh para ulama Indonesia untuk merayakan Maulid Nabi. Apa maksudnya dirayakan Maulid Nabi? Agar di waktu itulah momen kita memperbanyak untuk mempelajarin, untuk mengingat kembali bagaimana hal ihwal dilahirkannya Nabi, bagaimana perjalanan Rasulullah di dalam sirah Nabi. Disitulah kemudian kita banyak belajar lagi. Di bulan lain nggak ada. Nah, maka waktu itu kami tanya wiridan. Ada nggak Ustaz wiridnya? Supaya kami banyak duit. Kan kita harus spesifik ya Pak. Kalau rezeki itu luas. Nggak ada duit pun masih sehat, masih dapat rezeki namanya. Tapi kebanyakan orang menganggap rezeki itu duit. Ya Allah, perbanyaklah kami rezeki. Allah kasihkan rezeki itu sesuai maknanya. Bukan duit. Padahal dalam hati kita duit. Padahal tidak.
Rizki itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan itu senang kita. Sehat, keluarga sehat, anak soleh dan soleha, nurut sama orang tua, berbakti sama orang tua, punya rumah, bisa makan, apalagi tenang pikirannya. Nah itu semua adalah bagian dari rezeki. Tapi duit nggak ada. Maka waktu itu kami minta satu amalan, yang amalan itu berbentuk sholawat. Mau tahu amalannya, Pak? Jadi amalannya begini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Taksuru biha amwaluna. Berarti sholawat dulu di awal. Ya Allah, perbanyaklah dengan sholawat tadi harta kami. Wa tastaqimu biha ahwaluna. Dan istiqomahkanlah kami di jalanmu dengan sholawat tadi itu, ya, kondisi kami. Banyak orang meminta harta, setelah dia punya harta jadi salabah dianya. Ketika belum punya harta, rajin dia ke masjid. Rajin kali. Jadi imam pun dia. Sering ajan. Tapi setelah dikasih duit, ternyata tambah kesibukannya. Karena faktanya, bapak-bapak semua, orang yang banyak berbuat maksiat itu adalah orang kaya. Meskipun ada orang kaya yang gak maksiat. Contohnya penebangan hutan di Papua sana. Itu orang kaya atau orang miskin yang bisa buat? Orang yang korupsi di atas itu banyak-banyak, 300 triliun, 50 triliun, 74 kilo emas. Itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nah, maka orang yang kaya itu dengan kelebihan uangnya ternyata berpeluang besar melakukan kemaksiatan daripada orang yang miskin. Karena gak ada orang gak punya persoalan hidup. Kalau dia punya banyak uang, ya persoalan hidupnya gak ekonomi, tapi yang lain. Sembari kita meminta banyaknya harta, maka kita juga minta diistiqomahkan dalam ketaatan. Maka salawatnya begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin taksuru biha amwaluna wa tastaqimu biha ahwaluna wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dibaca 100 kali setelah sholat subuh. Ambil tasbih, baca 100 kali. Rutinkan. Mujarrobun. Itu artinya saya sudah ngamalkan. Meskipun gak langsung kaya maksudnya. Karena yang namanya harta itu bagaimana kita punya ketenangan. Kemudian Allah berikan ketenangan setiap kita memiliki masalah yang kita hadapi. Jadi perbanyak sholawat di bulan ini. Bapak-bapak seluruh jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan al-masku alal khuffaini, yaitu mengusap dua huf. Di dalam fikih ada istilah namanya rukhsah, keringanan. Ketika kita mengalami kesulitan, maka ada rukhsah namanya. Salah satu rukhsah yang paling masyhur di antara kita orang Islam dalam ibadah adalah
menjamak dan mengqasar salat. 1. Mengqada puasa. 2. Udah? Apalagi? Itu rukhsah yang paling masyhur. Orang yang melakukan perjalanan dari sini ke Siantar misalnya. Berapa kilo? 90 kilo kalau nggak salah. Kalau yang sering ke Siantar 90 kilo. Tapi kalau ke tebing cuma 65 kilo. Berapa? 81,5. Ya, saya cek dari rumah mertua saya ke Medan itu 90 kilo. Karena mertua orang Siantar di dekat Siantar Zoo. Jadi cek 90 kilo. Nah, coba cek lagi. Kalau tebing cuma 65 kilo. Di dalam kitab fikih, para ulama mengatakan, kalau kita melakukan perjalanan safar, masuk dalam kategori safar yang mendapatkan rukhsah di dalam jamak qasar itu 83 km. Kemana kita? Tadi contohnya ke Siantar. Atau yang lebih jauh, lebih aman. Bagan Batu. Pekanbaru lah. Hah? Sepiro. Spiongot. Jauh lah ya maksudnya. Setiap safar yang kemudian lebih dari 83 km, maka kita mendapati rukhsah untuk melakukan jamak qasar. Bagaimana tata cara jamak qasar? Setelah dia keluar daripada batas kota Medan, harus keluar batas kota ya Pak. Jangan kita mau pergi ke Pegan Batu, mau pergi ke Bagan Batu ini, ya kan? Masuk zuhur azan di masjid ini. Maka langsung dijamaknya. Kenapa ya kok sholatnya 2 kali salamnya? Kata orang rumah. Dijamak lah, nanti di jalan supaya gampang. Gak sah jamaknya. Kapan jamak itu mulai berlaku? Nanti. Setelah keluar dari batas kota. Maksud dari jamak yang dimaksud itu adalah melakukan 2 waktu sholat di dalam 1 waktu. Kalau dia dilakukan zuhur dengan asar, kan yang bisa dijamak qasar itu, dijamak itu kan zuhur, asar, maghrib dan isya. Subuh enggak? Kalau dilakukan jamak itu di waktu zuhur namanya jamak takdim. Jamaknya didahulukan di waktu zuhur. Kalau dia menjamaknya nanti di waktu asar, maka namanya jamak takhir. Jamaknya diakhirkan. Berarti di waktu yang kedua, yaitu waktu asar. Setelah dia keluar dari batas kota, piginya jam 1. Udah azan kan? Zuhur. Kenapa nggak sholat? Nanti aja. Kami singgah di Pakam. Setelah sampai di Pakam, karena perginya 3 orang dalam satu mobil, dijamak sama-sama berjamaah. Zuhur dengan asar. Dengan cara jamak qasar boleh. Atau jamak saja. Berarti 4 rakaat salam, lanjut lagi 4 rakaat. Berarti jadi 8. Kalau mau jamak qasar, berarti 2 zuhur, salam, 2 asar. Mana pilih? Jamak aja atau jamak qasar? Hah? Dua-duanya. Kalau saya sukanya qasar. Karena kata guru kami waktu itu menyampaikan para ulama itu sukanya qasar. Meskipun kalau dijamak juga boleh. Tapi guru kami sukanya waktu itu hanya qasar. Kenapa qasar? Karena agar setiap waktu sholat itu ada sholatnya. Ya kan Pak? Kalau kita sholat misalnya zuhur, kita jamak dengan asar. Sampailah kita nanti ke satu tempat yang itu pesta. Kenapa nggak sholat? Tapi azan. Udah tadi. Berarti waktu asar itu kita dalam kondisi nggak sholat. Padahal pesolat itu aja, wah ingat Allah. Setelah itu nggak ingat mungkin. Jadi lebih utama begitu. Ini namanya rukhsah. Bukan hanya ketika safar. Jadi ketika kita sampai di Pekanbaru,
boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Asal dia tidak meniatkan safarnya itu lebih dari 4 hari, 4 malam. Jadi kalau ke Pekanbaru, seminggu niatnya. Berapa lama di sana ya nanti? Seminggu. Maka sampai di sana tidak mendapatkan rukhsah jamak qashar. Karena lebih dari 4 hari itu sudah terhitung sebagai mukimin. Tapi kalau nggak tahu, berapa lama sampai Pekanbaru nginap? Nggak tahu. Mungkin 2 hari aja. Maka selama 2 hari itu boleh zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ada rukhsah. Kan jadi mudah kan? Jadi mudah dianya. Gak usah khawatir, takut berdosa. Aman. Kalau saya pakai. Cuma nggak tiap waktu. Karena nanti mertua nanya. Kok nggak ke masjid sih Dawi? Katanya. Karena kalau di masjid kan nggak mungkin kita kosor sendiri kan. Pasti ikut imam. Jadi paling tidak biar nampak awak ke masjid. Sholat juga awak asar. Nanti zuhurnya awak kosor. Asarnya awak jamak. Awak biasa mungkin. Dan nanti tanya mertua nanti. Nah itu salah satu rukhsah. Ini pembahas tentang al-mashu 'alal khuffain, ada kondisi di mana kita itu dibolehkan untuk mengusap 2 khuf. Jadi digambarkan oleh para guru kita, khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air ke dalamnya dan kemudian menutupin kaki sampai kedua mata kaki. Kalau nanti searching di Google, khuf, nanti keluar fotonya. Kira-kira begitulah khuf itu. Pada waktu masa Rasulullah, para sahabat itu sering menggunakan khuf ketika safar dan berperang. Ketika safar dan berperang. Sholatnya juga pakai khuf, nggak dibuka. Makanya tidak disebut dengan sepatu sebenarnya. Tetapi sebagaimana penutup kaki yang itu ketat, tertutup, dan tidak tembus air ketika dibasuh, diusap. Nah, ini pembahasan khuf gambarannya. Pembahasan khuf ini tentang kebolehannya masuk dalam perkara akidah ahlu sunnah wal jamaah. Karena hadisnya mutawatir. Maka nanti disebutkan di dalam kitab akidah Tohawiyah misalnya, Imam Tohawi mengatakan, kami ahlu sunnah wal jamaah, ya kan, mengusap kedua khuf. Jadi boleh mengusapnya. Kalau kita ragu tentang kebolehan mengusap khuf tadi dalam rukhsah, maka akidahnya terganggu. Sampai begitu. Kalau boleh, setelah kita meragukan bolehnya mengusap kedua khuf, maka sejak saat itu wajib khuf itu untuk diusap. Untuk menjaga akidah kita. Sampai begitu. Makanya ini perlu disampaikan. Meskipun mungkin faktanya sulit kita jumpai. Ini tentang al-mashu ala khuffain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumih fi daraini amin rabbal alamin. Yajuzul mashu alal khuffaini fil wudu'i. Yajuzul masha. Nah, boleh mengusap kedua khuf ketika wudu. Jadi ketika kita wudu, kalau sebelumnya kan, kita itu harus membasuh kaki. Kedua kaki alal ka'bain. Sampai kedua mata kaki. Ini kan bagaimana hukum ketika kita itu berwudu. Tapi kali ini, itu hanya diusap aja atasnya. Karena kita memakai khuf yang terbuat menutup kaki tadi. Lima ruya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu telah mengusap kedua khuf. Jadi khuf ini begini, Pak. Kalau kaki kita memakai khuf,
ya kan? Memakai khuf, maka nggak perlu dibuka khufnya. Jadi wudhu seperti biasa, nanti ketika kakinya itu nggak usah dibuka, diusap aja 3 kali. Diusap saja. Jadi nggak perlu dibuka khufnya tadi. Ini pembahasan khuf itu begitu. Jadi mungkin pada masa itu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat itu berperang, nah itu pakai khuf yang nggak perlu dibuka. Jadi kalau dibuka kan menyulitkan. Jadi cukup diusap saja. Tapi sholatnya pakai khuf. Karena mungkin sholatnya kan nggak di masjid kayak begini, ya kan? Ya mungkin di pasir atau di gurun ya, di padang pasir. Nah, itu cukup diusap dan kemudian itu sah. Wala yajuzu zalika fi ghuslil janabati lima rawa Sofwan bin Asalil Muradi radhiyallahu anhu. Dan tidak boleh mengusap kedua khuf ketika mandi janabah. Jadi kalau misalnya kita mandi janabah nggak boleh hanya ketika wudhu saja. Karena mandi harus mandi. Semuanya terkena basah. Lima rawa Sofwan bil Asalil Muradi radhiyallahu anhu qala amarona yakni Nabiya sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin salasan idza safarna wa yauman wa lailatan idza aqamna wala nakhla'uhuma na'la'ahuma min ghaitin wala baulin wala naumin wala nakhla'ahuma illa min janabatin. Jadi kata para sahabat begini, telah memerintahkan kami, siapa yang merintahkan? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusap kedua khuf. Jadi mengusap kedua khuf apabila kami mengenakannya dalam keadaan suci. Jadi caranya itu wudhu dulu sempurna, suci, bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Ya kan? Kalau hadas besar kan itu seperti mandi janabat, harus mandi kan? Ketika keluar mani kita. Atau ketika ihtilam, ketika setelah berjima, pokoknya keluar mani, maka itu diwajibkan untuk mandi. Kalau dia hadas kecil, seperti buang angin, buang air kecil, itu kan hadasnya kecil. Nggak perlu mandi. Tapi yang diperlukan adalah berwudu. Nah, ketika telah suci berwudu, maka mereka itu diperintahkan untuk mengusap kedua khuf. Pakai khuf mereka. Salasan iza safarna, 3 hari apabila kami dalam kondisi safar. Wa yauman wa lailatan idza aqamna, dan sehari semalam ketika kami mukim. Jadi setelah dia berwudu pakai khuf. Pakai khuf, yang khuf itu menutupi kedua mata kaki, ketika berwudu diusap saja. Kalau dia safar, tadi ya berarti keluar kota dalam melakukan perjalanan, maka itu berlaku 3 hari 3 malam. 3 kali 24 jam. Gak perlu dibuka. Jadi tidur, sholat, semuanya dipakai. Ya, mungkin para sahabat waktu itu berperang ya kan. Berperang gak buka-buka khufnya. Kalau dia mukim di rumah saja, mungkin dalam kondisi sangat dingin, mengharuskan dia pakai khuf atau pakai khuf saja, maka hanya berlaku yauman walailatan, sehari semalam. Wala nakhla'ahuma, dan kami tidak melepasnya ketika kami buang hajat, ghaid, BAB, buang air besar. Wala baulin, dan ketika kami buang air kecil nggak perlu dibuka. Wala naumin, dan tidur. Wala naqlahuma illa min janabatin, kecuali dikarenakan kami janabah. Jadi ketika dia tidur malam, mimpi dia, ihtilam, mimpi basah. Maka pada waktu itu nggak berlaku lagi ngusap khufnya, dia harus mandi janabah.
Tergambar nggak kira-kira khuf itu seperti apa? Ini perlu disampaikan ya, karena meskipun nggak ada faktanya kalau kita nggak jarang yang pakai khuf mungkin ya. Sama kayak tayamum kan, kan nggak pernah kan bapak tayamum kan. Sekarang kalau nggak ada air, tinggal pergi aja kita ke galon RO ya kan. Nah, udah ada air. Galon RO tutup semua, pergi ke Indomaret beli apa? La mineral, ya kan? Beli apa lagi? Cleo ya kan, buat wudhu bisa. Kalau sekarang udah agak sulit lah ya. Kalau untuk tayamum sendiri pun. Kecuali kita pergi ke satu tempat yang itu jauh kali dari permukiman warga. Nah, begitu ya. Jadi kalau dia safar 3 hari. Wa yamsahul mukima yauman walailatan, dan mengusap itu bagi orang mukim 1 hari 1 malam. Wal musafiru salasa ayyamin walayalihinna. Jadi kalau dia safar 3 hari 3 malam, berarti 3 kali 24 jam. Lima ruya Ali radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil musafiri salah satu ayamin walayalihinna. Nah, ini ada hadisnya ya. Wa yang tabiru ibtida'al maddati min hina yuhdith ba'da laisal kufi. Ba'da lubsul ini sebenarnya. Salah. Ba'da lubsil kufi li'annal haditha yaqulu amarona annamsaha. Jadi begini. Kapan berlakunya 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam setelah kita itu batal wudhu? Misalnya begini. Ketika kita telah berwudhu dalam kondisi suci, baru pakai khuf ya. Jadi suci dulu, baru pakai khuf. Kita pakailah khuf tadi. Pigilah kita ingin keluar kota. Mau pergi ke Pekanbaru. Khuf dipakai. Jadi khuf itu langsung dibuat jalan ya Pak. Udah kayak selop, udah kayak sepatu. Udah kayak sepatu. Dipakailah kemudian dia pergi. Setelah kita pergi ternyata di pertengahan jalan batal khuf kita. Jam 1 misalnya, jam 2 batal. Batal berhadas kecil kita. Misalnya terkentut kan. Setelah kita tadi buang angin, sejak saat itulah dihitung 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jamnya. Berarti kalau dia jam 2, kalau dia safar, berarti 3 hari. 3 hari. Selama tidak mimpi basah tadi. Janabah maksudnya. Tapi khufnya jangan dibuka ya. Kalau khufnya dibuka batal. Berarti harus wudhu secara sempurna. Jadi khufnya ini nggak dibuka-buka. Dipakai aja. Makanya saya katakan, kalau kita mungkin untuk faktanya sulit. Jarang mungkin kita lakukan atau mungkin nggak pernah. Tapi ini hukum. Agar kemudian bisa kita pahami. Kalau dia di rumah saja, misalnya jam 1 dia kemudian jam ketika duha dia wudhu, jam 10 pakai dia khuf. Pakai dia khuf. Ketika sampai zuhur belum batal wudhunya. Berarti masih sholat kan? Nggak perlu wudhu maksudnya. Karena ketika waktu zuhur memang belum batal wudhunya. Tapi sudah pakai khuf. Ketika jam 2 siang, maka batal wudhunya. Berarti ketika nanti sholat asar, dia berwudhu seperti biasa, kecuali kakinya tidak perlu dicuci, tapi hanya sekadar diusap. Seperti mengusap kepala. Kalau usap kepala, diambil air, dibuang, diusap seperti ini. Jadi atas sepatunya, usap begini. Sudah cukup untuk berwudhu bagi orang yang memakai khuf. Begitu saja. Kayak kepala. Kalau kepala kita kemarin apa? Dibasahi 1 jari, diginikan aja, dimasukkan begini, bisa. Bagi perempuan nggak perlu buka kerudung, cukup dimasukkan aja ini ke dalam rambutnya. Kepalanya itu sudah mencukupin untuk yang namanya masfur roksi atau mengusap kepala. Begitu juga dengan khuf. Nah,
Wa jawazul masha yabda'u min waqtil ihdath, dan boleh mengusap dimulai dari waktu kita telah berhadas. Gitu. Wa huwal qadamu ilal ka'bain. Wa yajuzul masha ala kulli khuffin sahihin tahirin. Boleh kita mengusap kedua hub, ya kan? Syaratnya adalah hubnya harus suci. Berarti hubnya itu nggak boleh tertempelin daripada najis. Pijat tai misalnya. Jadi harus suci. Atau terbuat dari kulit yang telah disama. Jadi kulit-kulit buaya yang haram dimakan, kulit harimau, itu boleh digunakan untuk pakaian. Asal dia telah disama. Dibak namanya. Berarti nanti dia dibersihkan lendirnya itu dengan kimia atau yang lain sebagainya. Boleh. Kecuali dua kulit. Kulit anjing dan kulit babi. Nggak boleh. Meskipun disama, nggak bisa. Nah itu dua ya gambarnya. Hah? Nggak mempan gitu. Udah nggak mempan. Itu ada ketentuannya begitu. Berarti hubnya suci. Kemudian satirin lima kanil masjid. Kemudian tertutup untuk tempat usapnya. Makanya kalau kita misalnya pakai hub, hubnya itu harus menutupi kedua mata kaki. Tertutup dia. Berarti nggak boleh longgar. Harus ketat. Karena itu yang akan dipakai berjalan. Wahuwal qadamil ka'bain. Jadi menutupi. Yumkinu mutaba'atul masyi alaihi sawa'un kana minal juludi awil lubudi awil khirki. Jadi dia itu memungkinkan untuk dipakai berjalan. Nah, ini khub ya. Kalau nggak bisa pakai berjalan nggak bisa, nggak disebut khub namanya. Baik itu terbuat dari juludi kulit, ya kan? Lubudi itu apa, kain ya kalau nggak salah. Nah, ini banyak caranya. Jadi terbuat dari apapun, daripada selain itu juga boleh. Asal tadi ya menutupin kedua mata kaki. Illa annahu yustaratu fihi ayyakuna satiron, kecuali ya disyaratkan di dalamnya ayyakuna satiron li anna satru satri bil ijma. Jadi balik ini. Li annal dia itu adalah syarat tertutupnya itu ijma. Jadi harus tertutup ya. Mau dari bahan apapun yang penting tertutup. Nah, tapi nggak boleh dia tembus dalam mazhab Syafi'i. Bahannya itu kalau dikasih air, disiram air, nggak tembus ke dalam. Kalau tembus, dia tidak memenuhi syarat khuf yang boleh diusap. Itu terkait dengan khuf. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan khuf? Silahkan. Ini pembahasannya masih panjang, tapi sepertinya sudah cukup untuk pembahasan khuf. Nah, bahwasanya tadi ya, yang penting kita tahu saja ada pembahasan terkait dengan kebolehan untuk mengusap kedua khuf di dalam fikih. Nah, ya intinya kalau dia memenuhi persyaratan tadi khuf tadi, yang dia dipakai berjalan, dipakai untuk sholat, jadi khuf itu dipakai untuk sholat ya. Kemudian dia tertutup, rapat, tidak punya celah, ketika terkena air tidak tembus, maka dia punya rukhsah boleh mengusap kedua khufnya. Kapan dia boleh mengusap kedua khufnya? Ketika wudhu.
Jadi untuk wudhu. Jadi kalau misalnya dia nggak sholat, berarti ngapain dia? Mengusap hub. Karena mengusap hub itu adalah keringanan ketika berwudhu. Memudahkan dia wudhu, nggak perlu buka hubnya itu tadi. Atau sepatunya tadi. Nah, itu nggak perlu. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ada tentara, pakai hub misalnya, yang masuk persyaratan hub tadi boleh, ya dia boleh untuk mengusap hubnya tadi. Dia nggak sholat, ya kan? Ya berarti dia berwudu, kan ini untuk wudu. Orang wudu kan pada umumnya adalah ingin melaksanakan sholat, ya kan? Kan begitu. Jadi hub itu diusap ketika ingin melaksanakan sholat saja, karena kebutuhannya untuk ketika dia berwudu. Nah, ini penting ya untuk diketahui. Kemudian ada tambahan. Ini keluar dari pembahasan hub. Ini kemarin kalau misalnya waktunya itu sebelum kemerdekaan, mungkin ini jadi lebih urgent ya, terkait dengan fikul musabakoh, fikih perlombaan. Di dalam Islam, maka ada pembahasan terkait dengan fikul musabakoh atau perlombaan. Jadi musabakoh itu bukan hanya untuk Quran, MTQ misalnya, tapi untuk segala jenis perlombaan. Namanya musabakoh. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perlombaan itu udah ada. Jadi perlombaan pada masa Nabi itu sudah ada. Tapi pada masa Nabi, perlombaan itu tidak ada hadiahnya. Kalau sekarang namanya perlombaannya ada hadiahnya ya kan. Kalau nggak ada hadiahnya namanya nggak lomba. Hah? Nggak rame ya kan. Pada masa Nabi tidak ada hadiahnya. Tapi perlombaan itu diadakan Nabi. Contohnya perlombaan memanah, pacu kuda, berenang, bermain pedang. Tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perlombaan-perlombaan tadi untuk para sahabat itu mengetahui di mana mereka berpotensi ketika ingin berperang. Jadi ketika berperang pada masa Rasulullah itu nggak asal masuk. Jadi memang Nabi menguji para sahabat terlebih dahulu, mereka tangkas di bagian apa? Main pedang, berenang, pacu kuda, atau dalam memanah. Karena pada waktu itu dibutuhkan waktu itu. Makanya para sahabat yang diletakkan sebagai pemanah itu adalah orang-orang yang memang punya kecerdasan dalam memanah. Jadi kompeten lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada tentara yang itu bagian sniper, itu memang orang yang pandai sniper. Agar kalau misalnya ngekernya kepala, kena kepala. Ya kan? Nah ini penting gitu misalnya. Ya. Kalau misalnya dia ingin menembaknya bagian jantung atau tangan saja, jangan buat mati. Berarti kaki, ya kan? Berarti kaki yang mau ditembak. Kalau dia tidak punya kecerdasan, yang tertembak kepala. Atau jangan-jangan yang mau ditembak itu bukan dia yang kena, tapi orang lain pula yang kena tembak. Karena mungkin begini kan, goyang. Nah, pada masa Nabi ada perlombaan itu, musabakoh. Nah, maka musabakoh itu para ulama itu menjelaskan karena ada perlombaan itu yang menjadi haram ketika memenuhi dua. Simpelnya begitu. Yang pertama adanya gharar. Adanya untung-untungan. Adanya untung-untungan. Kemudian yang kedua adanya hadiah. Atau adanya pendaftaran lah kita bilang. Ada untung-untungan, kemudian adanya pendaftaran. Kalau dia satu perlombaan atau permainan, untung-untungan tapi nggak ada pendaftarannya boleh. Misalnya begini, ada perlombaan, ya kan? Perlombaannya
main futsal misalnya. Ya kan Pak? Main futsal. Ada grup A, ada grup B, main futsal. Kan untung-untungan tuh. Kalau nggak grup A, ya grup B yang menang. Ya kan? Kan begitu. Kalau udah seri pun adu penalti, berarti kan pasti ada yang menang. Tapi tidak ada pendaftaran, nggak ada hadiahnya misalnya, nggak ada pendaftaran. Jadi sama-sama mengumpulkan duit 50.000 main. Ya udah yang kalah kalah, yang menang menang. Berarti itu perkara yang diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ada ketidakpastian tadi untung-untungan dan ada salah seorang dari dua yang bermain itu dirugikan. Contohnya misalnya ada yang nanya begini, anak muda yang sering main futsal kan. Kalau bapak kan nggak main futsal lagi, main bola. Ustadz, kami main futsal. Kami nggak taruhan Ustadz. Tapi kalau yang kalah beli minum. Yang kalah bayar lapangan. Boleh nggak? Haram hukumnya. Karena termasuk dalam kategori judi. Karena ada yang dirugikan. Tapi kalau misalnya, yuk main futsal kita yuk, 100-100. Ya udah di situ beli lapangan, situ untuk beli minum. Jadi cuma main saja, apa friendly lah, persahabatan. Atau misalnya ada satu tim bilang main futsal kita, kalau kalian menang, aku kasih 1 juta. Kalau kalian menang, kalahkan kami, kasih 1 juta kalian. Jadi kalau misalnya kami kalah, gak usah ngasih, gak apa-apa. Nah itu juga boleh. Nah ini terkait dengan musabakoh. Maka para ulama membagi musabakoh itu menjadi 2. Yang pertama musabakoh ada hadiahnya. Yang kedua musabakoh tanpa hadiah. Berarti yang kita bahas adalah yang ada hadiahnya. Kalau nggak ada hadiahnya, nggak ada itu kemungkinannya. Jadi yang ada hadiahnya. Kalau misalnya perlombaan itu ada hadiahnya, maka perlu ditanya sumber hadiahnya dari mana. Sumber hadiahnya dari mana. Kalau kita tanya, kalau sumber hadiahnya itu dari donasi, donatur, sponsor, maka boleh. Meskipun tadi untung-untungan. Misalnya ada perlombaan makan kerupuk, futsal, main poli. Dah, buat dulu kalian perlombaan, turnamen. Ini duitnya 5 juta untuk hadiahnya. Silahkan. Berarti boleh. Kalau sumber hadiahnya dari donasi. Kalau sumber hadiahnya itu dari uang pendaftaran yang dikumpulkan dari setiap peserta, maka setiap peserta ngumpul 50.000. Berarti kan ada untung-untungan dan ada yang dirugikan. Kalau kalah kan rugi. Maka hukumnya haram. Nggak boleh. Karena judi. Kutip dari masyarakat. Ya, bentar. Kalau misalnya, ini kayak 17 Agustusan misalnya kan. Kemudian dikutip oleh satu orang. Pak, kami ada iuran ini buat 17-an. Ya kan? Dikutip 50.000 satu orang. Tanya dulu, untuk apa ini? Untuk keyboard. Enggak usah kasih. Untuk buat lomba, ya kan? Ini untuk hadiahnya ini, Pak. Kalau untuk hadiahnya berarti nanti setiap orang dikumpul, anaknya ikut, berarti nanti sama aja dengan uang pendaftaran. Nggak boleh. Haram hukumnya. Tapi ada solusinya. Tapi ada solusinya. Kalau misalnya dibuat iuran 50.000, ini kan mau solusi kan? Ada solusinya. Dalam fikih ada solusinya. Kalau misalnya ada 20 orang kepala keluarga yang dipintai 50.000, ya kan? Jadi kan bayar semua nih. Kalau bertanding dengan uang pendaftaran tadi kan haram, nggak boleh.
maka panitia acara itu harus menyediakan muhallil. Jadi muhallil ini begini. Dari 20 orang tadi kan bayar nih. Ya kan? Siapkan satu keluarga, mau dia mampu nggak mampu, gak usah bayar dia. Ikut aja. Karena dia nggak bayar ikut pertandingan, maka pertandingannya jadi boleh, nggak haram. Tapi kan kalau mama-mama nggak suka orang tuh kayak gitu. Menang pula yang nggak bayar itu kan. Enak kali dia Ustadz katanya. Anak awak bayar 50.000. Dia nggak bayar, anaknya menang pula dia itu katanya. Nggak terima kami Ustadz. Akhirnya dibuat sama panitia. Bagi yang tidak bayar 50.000, anaknya nggak boleh ikut. Dibuat NB di bawah. Haram itu perlombaannya karena masuk judi. Harus dibuat itu. Yang nggak bayar itu satu orang atau dua orang. Agar perlombaannya itu boleh. Karena berarti yang 50.000 itu bukan lagi menjadi pendaftaran. Buktinya yang nggak bayar juga bisa ikut. Nah, ini caranya begitu. Boleh. Jadi kalau buat iuran pun nggak dipatok. Seikhlasnya Pak ngasih 30.000. Kalau nggak ngasih anaknya tetap boleh ikut. Nah itu berarti tidak masuk dalam kategori judi tadi. Kalau di sini di mana? Dipatok. Hah? Sumbangan kan? Nah, sukarela kan? Berarti kalau nggak bayar pun anaknya boleh ikut kan? Nah, berarti boleh, nggak apa-apa. Nah, haram hukumnya, nggak boleh. Hah? Iya. Berarti setelah itu dirubah. Karena itu masuk dalam kategori tadi ya. Kalau mau tadi, jangan buat begitu. Ya main-main aja. Tujuan turnamen main olahraga itu kan ya sebagai sehat kan. Bukan ada seseorang yang dirugikan. Kalau mau cari donatur. Nah, itu ya digambarkan. Tapi kalau 17 Agustusan, ini apa yang kemudian kita ambil pendapatnya, ya kan? Panjat pinang itu haram. Karena ada bahaya. Bahayanya itu yang buat haram. Terakhir, hmm? Oh, sejarahnya ya. Tapi dalam fikih bahayanya itu. Ini kan terakhir ada yang jatuh itu kan, itu bahaya. Karena bahaya itu hukumnya haram. Beda sama orang yang apa lompat galah itu kan ada yang lompat galah yang cukup terbang. Itu jatuhnya kan di matras ya, Pak. Pasir ya kan? Kan nggak bahaya. Dikurangi bahayanya. Atau panjat tebing tinggi tapi digantung-gantung. Kalau jatuh pun gantung. Kalau panjat pinang bisa begitu mengurangi bahayanya, jatuh nggak apa-apa. Ada matras di bawahnya boleh. Silahkanlah dibuat caranya kayak mana. Tapi kalau nggak ada nggak boleh. Haram hukumnya. Jadi ya masih banyak permainan yang lain kan dan bahaya sekali. Sekarang udah mama-mama pun sekarang udah panjat pinang, betul kan? Sampai rumah nggak masak dia karena sakit semua badan. Nah ini tambahan saja terkait dengan fikih musabakoh. Nah, mudah-mudahan kita bermanfaat buat kita semua. Kita cukupkan, kita sambung di 2 pekan depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.